Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Widianti dalam mata kuliah anggaran perusahaan. Kali ini kita akan membahas anggaran produksi. Nah, pada dasarnya bahwa anggaran produksi itu adalah merupakan pernyataan output berdasarkan produk dan biasanya itu dinyatakan dalam unit begitu. Nah, anggaran produksi ini tuh harus dipertimbangkan anggaran penjualannya, kapasitas pabrik begitu ya. Nah, apakah persediaan tersebut itu harus ditingkatkan atau diturunkan, dan pembelian itu dari pihak luar atau dari mana begitu. Nah, kalau ada pertanyaan, Bu, dari mana sih sumber data penyusunan anggaran produksi? Nah, sumber data penyusunan anggaran produksi ini adalah dari anggaran penjualan yang telah disusun sebelumnya. Oleh sebab itu, seringkali saya menyampaikan di dalam proses belajar anggaran penjualan ini kita itu step by step ya, karena memang kita tidak bisa untuk membuat anggaran produksi tanpa kita belajar dulu atau merangkum dulu di anggaran penjualannya. Begitu juga anggaran penjualan, kita juga harus membuat sebuah peramalan perusahaan gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas ya terkait dengan produksi, produk, dan produktivitas. Kalau produksi ini adalah prosesnya mengolah sebuah barang begitu dari mentah menjadi barang setengah jadi ataupun dari bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, kalau produk itu adalah hasilnya. Produksi ini adalah merupakan proses mengolah produk. Terus untuk produk itu adalah hasil dari produksi ya. Nah, produk bisa berupa produk jadi atau produk dalam proses atau produk setengah jadi begitu ya. Nah, selanjutnya adalah produktivitas. Ini adalah kemampuan atau daya untuk menghasilkan sesuatu begitu. Ini ada keterkaitannya antara produksi, produk, dan produktivitas. Nah, anggaran produk. Anggaran produk adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Produk jadi ini finished good ya, produk yang siap untuk dijual. Jadi memang sudah siap dijual. Contohnya mengolah ikan ya, ikan sarden begitu, terus diolah menjadi dalam kaleng yang nanti siap untuk dijual begitu. Terus dalam proses berarti produk ini belum selesai prosesnya, masih ada proses selanjutnya atau biasa disebut sebagai produk setengah jadi begitu. Nah, anggaran produk disusun berdasarkan anggaran jualan dan anggaran sediaan produk. Dalam penyusunan anggaran produk itu hanya meliputi produk jadi saja. Nah, kalau produk jadi periode ini atau produk selesai dibuat periode ini, produk selesai ditransfer ke gudang gitu. Jadi kena produk jadi ya. Terus kalau produk itu sama dengan produk diproses. Produk masuk periode ini ditambah sediaan produk dalam proses. Nah, kalau produk yang dihasilkan adalah produk jadi periode ini ditambah sediaan produk dalam proses akhir. Oke. Ada 4 cara penyusunan anggaran produk. Yang pertama adalah mengutamakan stabilitas produk, yang kedua mengutamakan stabilitas sediaan, yang ketiga gabungan antara stabilitas produk dan stabilitas sediaan, yang keempat adalah disesuaikan dengan keperluan manajemen begitu. Nah, jadi apabila perusahaan mengutamakan stabilitas produk, maka tingkat persediaan akhir akan dibiarkan berfluktuasi ya, dengan syarat persediaan awal dan persediaan akhir sama dengan syarat yang ditentukan. Itu kalau menggunakan atau mengutamakan stabilitas produk. Nah, kalau perusahaan mengutamakan stabilitas persediaan atau sediaan, maka persediaan awal sama dengan persediaan akhir, tetapi tingkat produksinya itu akan berfluktuasi. Paham ya? Nah, kalau ketiga itu adalah gabungan antara stabilitas produk dan stabilitas sediaan, maka perusahaan akan menghadapi saat di mana jumlah produksi stabil dan di sisi lain persediaan stabil. Begitu. Makanya dalam perusahaan itu lebih sering menggunakan stabilitas persediaan. Karena apa? Karena tingkat
produksinya mendekati persentase penjualan yang telah ditentukan oleh manajer. Paham ya? Nah, kalau yang keempat itu memang disesuaikan dengan keperluan manajemen sendiri-sendiri atau kebijakan dari perusahaan begitu. Baik, mari kita belajar bersama bagaimana menyusun anggaran produksi. Kita akan bahas satu persatu, yaitu bagaimana menyusun anggaran produksi apabila perusahaan atau manajemen itu menggunakan stabilitas produksi, dan bagaimana apabila manajemen itu menggunakan stabilitas persediaan gitu ya, atau nanti menggunakan dua-duanya atau gabungan gitu. Nah, latihan saya akan bacakan soal di sini ya. Berdasarkan penyusunan anggaran penjualan UD Amanda tahun 2018, manajer telah membulatkan hasil data anggaran penjualan karena berasumsi bahwa penjualan produk brownies dalam satuan unit. Anggaran penjualan daerah Tegal ini di daerah Tegal saya contohkan ya, dibagi menjadi 4 triwulan, yaitu masing-masing triwulan pertama sebesar 2.362 unit, triwulan kedua 1.772 unit, triwulan ketiga 1.181 unit, dan triwulan keempat jumlah 590 unit. Manajer itu berasumsi rencana persediaan akhir sebesar 2.403 unit dan persediaan awal sebesar 3.000 unit. Dari data tersebut bagaimana cara kita untuk menyusun anggaran produksinya ya. Nah, diketahui bahwa rencana penjualan di UD Amanda ini sebesar 5.905 unit ya. Kita selesaikan satu persatu bagaimana perusahaan yang menggunakan kebijakan stabilitas produksi ya. Oke. Perhitungan anggaran produksi UD Amanda penjualan Tegal, yaitu yang pertama rencana penjualan sudah kita ketahui ya, ada 5.905 unit, rencana tingkat persediaan akhirnya berjumlah 2.403, maka totalnya adalah ini dijumlahkan menjadi 8.308 unit, sedangkan rencana persediaan awal sudah diketahui yaitu sebesar 3.000 unit. Berapa anggaran produksinya? Anggaran produksi didapatkan dari total dari rencana penjualan dan rencana tingkat persediaan akhir dikurangi rencana persediaan awal ya, mendapatkan 5.308. Nah, kalau tadi kita bahas di sini adalah di poin pertama stabilitas produksinya, maka yang distabilkan apanya? Ya produksinya itu, atau yang disamakan begitu produksinya. Kalau kita ketahui bahwa tadi daerah penjualan Tegal itu dibagi menjadi berapa triwulan, ada 4 kan, maka di sini kita akan menghitung dari anggaran produksi sudah kita ketahui ya, rencana produksinya itu 5.308 dibagi 4, yaitu tadi rata-rata per triwulannya ya, maka kita akan mendapatkan rata-rata per triwulan yaitu 1.327 unit. Itu apabila menggunakan stabilitas produksi, maka kita bisa menghitung di sini ya untuk anggaran produksi UD Amanda tahun 2008 ya, dari rencana penjualan per triwulan, persediaan akhir per triwulan, persediaan awal per triwulan, dan anggaran produksi per triwulan. Apa kita bisa mengisi langsung untuk kolom-kolom kosong di depan? Ya, belum ya. Kita harus melalui tahapan-tahapannya dulu. Nah, sudah kita ketahui yang pertama adalah apa? Rencana penjualan itu sudah ada kan? Tadi sebesar berapa? Nah, setahun kan 5.905 yang sudah dibagi menjadi per triwulan ya, sudah ada di soal. Triwulan pertama ada 2.362, triwulan kedua 1.771, triwulan ketiga 1.181, dan triwulan keempat 591. Terus kita isi apa lagi? Yang sudah diketahui yaitu persediaan akhirnya. Persediaan akhir dalam setahun itu sudah ada yaitu 2.403. Nah,
Jadi persediaan akhir di tahun tersebut akan kita isi akan menjadi persediaan akhir di triwulan keberapa? Ya terakhir, yaitu di triwulan keempat, begitu ya. Terus kita isi lagi yang kita ketahui apa? Persediaan awalnya sudah kita ketahui ya, berapa? 3.000 ya. Terus di sini kita bisa mengisi persediaan awal di triwulan keberapa? Ya di triwulan pertama, begitu. Kalau persediaan akhir di triwulan terakhir, kalau persediaan awal berarti di triwulan pertama, begitu. Terus apa lagi yang bisa kita isi? Yang kita bisa isi ya anggaran produksinya tadi yang sudah kita hitung, 5.308 dibagi menjadi 4 triwulan. Kita stabilkan produksinya, kita samakan dulu produksinya per triwulan. Ada 1.327 unit. Terus kita bisa isi apa lagi nih? Kita bisa isi totalnya dari triwulan pertama, bisa isi ya. Itu dari mana? Total dalam setahun dulu ya. Total setahun sudah kita ketahui. Oh sudah ya, dihitung dari rencana penjualan ditambah persediaan akhir. Total sudah ada 8.308. Kita bisa menghitung apa lagi? Kita bisa menghitung total di triwulan pertama. Betul? Dari mana? Dari ini anggaran produksi persediaan awal di triwulan pertama 3.000 ditambah anggaran produksi di triwulan pertama 1.327. Berarti totalnya ada berapa? Nah, 4.327. Terus kita bisa mengisi di mana lagi? Kolom mana nih kira-kira? Ya, berarti kita bisa mengisi di persediaan akhirnya. Yaitu didapat dari mana? Dari total triwulan pertama 4.327 dikurangi rencana penjualan 2.362. Paham? Nah, jadi ketemu persediaan akhirnya 1.965. Oke, terus kita bisa isi apa lagi nih? Kita bisa isi di persediaan awal. Jadi begini, kan persediaan akhir di triwulan pertama, maka nantinya akan menjadi persediaan awal di triwulan kedua. Begitu dan seterusnya. Nah, ya seperti langkah pertama kita bisa mengisi untuk totalnya. Oke, ya langkahnya sama seperti yang tadi saya sampaikan di awal. 3.292 dari mana? Dari persediaan awal ditambah anggaran produksi. Gitu. Terus rencana penjualan sama persediaan akhir. Jadi total di triwulan kedua 3.292 dikurangi rencana penjualan. Kita bisa isi selanjutnya sama, bahwa persediaan akhir di triwulan kedua akan menjadi persediaan awal di triwulan selanjutnya. Nah, sama langkahnya ya, kita bisa isi masing-masing kolomnya. Terus selanjutnya adalah di sini sama, persediaan akhir di triwulan ketiga akan menjadi persediaan awal di triwulan keempat. Kalau kita hitung ya hasilnya akan sama ya, 1.667 persediaan awal ditambah anggaran produksi ya, sama. Nah, kita akan ketemu di sini totalnya 2.858 dikurangi rencana penjualan ya. Selesai. Itu adalah kita membahas, kita menyelesaikan anggaran produksi apabila perusahaan memutuskan menggunakan kebijakan stabilitas produksi. Yang distabilkan apanya? Produksinya gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas di metode yang kedua, yaitu dengan stabilitas persediaan. Oke, nah di sini kita itu seperti sama ya, seperti stabilitas produksi. Oke. Nah, apabila manajer memutuskan untuk menggunakan stabilitas persediaan, maka perhitungannya adalah persediaan awal 3.000, terus persediaan akhirnya 2.403. Maka selisihnya ada berapa? Selisihnya 597 ya, dikurangi. Apabila dialokasikan ke dalam tiap triwulan, besarnya menjadi berapa? 397 dibagi menjadi 3. Karena apa? Karena persediaan awal dan akhir tahun tidak boleh diubah karena sudah ditentukan sebelumnya. Ya.
persediaan ini dialokasikan ke dalam masing-masing persediaan akhir. Jika hasilnya selisihnya itu positif, maka akan mengurangi persediaan akhir. Jika negatif, maka akan menambah persediaan akhir. Baik, kita coba mengisi kolom-kolom di UD Amanda anggaran produksi dengan melihat ya, dengan menyusun apabila manajer itu menggunakan kebijakan stabilitas persediaan. Berarti nanti yang kita stabilkan itu, yang kita samakan adalah di persediaannya, kalau tadi kan di produksinya gitu ya. Nah, data awal yang kita punya adalah di rencana penjualan. Rencana penjualan sudah ada ya, dalam setahun 5.905 dibagi di masing-masing triwulan, yaitu triwulan pertama jumlahnya 2.362 unit, triwulan kedua 1.771 unit, triwulan ketiga 1.181 unit, dan triwulan keempat adalah 591 unit. Terus kita isi di kolom selanjutnya, yaitu di persediaan akhir. Sudah kita ketahui persediaan akhirnya adalah 2.403. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa persediaan persediaan akhir ya, persediaan di tahun tersebut akan menjadi persediaan akhir di triwulan keempat. Tapi kenapa jumlahnya beda? Karena tadi ya, selisih persediaan ini dialokasikan ke dalam masing-masing persediaan akhir. Tadi jika hasilnya selisih positif plus, maka akan mengurangi persediaan akhir. Jika negatif, maka akan menambah persediaan akhir. Tadi kan hasilnya kalau dialokasikan di dalam tiap-tiap triwulan itu kan hasilnya 199 per unit. Hasilnya positif apa negatif? Hasilnya itu adalah positif, maka mengurangi dari persediaan akhirnya. Maka di sini persediaan akhir dalam setahun itu kan sudah diketahui 2.403 dikurangi 199 unit. Jadi dapatnya berapa? Dapatnya adalah 2.204 itu. Jadi angka di sini itu adalah dengan mengurangi alokasi per unit, karena tadi hasilnya positif itu aturannya dari sana gitu ya. Oke, kita bisa mengisi selanjutnya, yaitu di persediaan awal masih sama seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Dalam setahun itu persediaan awal ada berapa, maka nanti akan menjadi persediaan awal di triwulan pertama. Begitu. Nah, untuk anggaran produksi berarti sudah ada data di awal ya. Di sini masing-masing triwulan sudah ada, dan jumlah dalam setahun itu ada 5.308. Kita bisa isi. Oke, totalnya ya. Sudah ada, yaitu didapatkan dari rencana penjualan ditambah persediaan akhir gitu. Kita bisa isi juga di total triwulan pertama, didapatkan dari persediaan awal ditambah anggaran produksi di triwulan tersebut ya. Terus di persediaan akhir dapatkan dari total dikurangi rencana penjualan, seperti itu. Nah, sama ya, kita mengisinya. Jadi persediaan akhir di triwulan pertama akan menjadi persediaan awal di triwulan kedua. Kita isi saja. Terus sama ya, kita totalnya cara mengisinya tadi persediaan awal ditambah anggaran produksi. Selanjutnya sama langkahnya ya, seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan yang distabilkan, yang disamakan adalah di persediaan akhirnya, karena kita di sini menggunakan stabilitas persediaan. Caranya seperti itu. Bagaimana, semuanya sudah paham? Iya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa menyelesaikan soal yang ada di modul anggaran perusahaan. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terus satu lagi, biar imunnya kita tambah naik, apa? Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.